Perfect Shalom semuanya. Ya, saya mau tunjukkan satu gambar ya Bapak Ibu, boleh ke PowerPoint-nya yang di belakang. Dan Dan satu ayat ya, dan saya ajak Bapak Ibu. Saya punya dua pertanyaan ya Bapak Ibu. Ini siapa Bapak Ibu? Enggak, siapa itu kan Mahnem itu kan ada orangnya. Nah, orangnya ini siapa? PMI sama Om Alis ya. Terus kedua, ya ini Om Alis sudah jawab ya. Ibu, Bapak Ibu di mana di gambar itu? Ya, oke, kita lihat ayatnya. Ayatnya Kejadian 35 ayat 18 ya. FHYH sudah langsung menerjemahkan ya. Jadi pada saat akan menghembuskan nafas terakhir, Rahel menamai bayi itu Ben-Oni, artinya anak kedukaan. Tetapi Yakub menamai dia bayi itu Benyamin, artinya putra tangan kananku. Ya, kita berdoa sebentar. Bapak, sekali lagi kami undang Kau untuk berbicara dan memberikan kami pengertian hikmat. Dan seperti yang Kau nyatakan hari-hari ini, Engkau menyatakan dirimu, pribadimu sebagai agape, sebagai kasih, sebagai extravagant love. Sehingga kami mengerti Tuhan, betapa dalamnya, luasnya, lebarnya kasih-Mu, dan kami boleh berakar berdasar dalam kasih, dalam nama Yesus. Amin. Ya. Nah, jadi ini saya coba cari judulnya Bapak Ibu seperti Pak Sugih ya. Ya, jadi saya pakai ini ya, next level of love gitu ya, mungkin seperti Parolis gitu ya, atau kasih yang ekstravagan dari seorang bapak ya. Nah, penjelasannya bagaimana? Mari kita lihat ke peta ya. Nah, jadi saya coba pelajari Bapak Ibu ya, itu kapan sih si Rahel itu berkata begitu Bapak Ibu ya, si Ibu Rahel, maaf ini bukan bermaksud nama siapa-siapa ya, ini Rahel yang di Alkitab gitu. Nah, jadi ternyata mereka itu berangkat sedang berjalan dari Betel, terus tuh dikit lagi sampai di Efrata, itu Rahel bersalin, masih sempat bersalin, tapi bersalinnya itu sangat sukar. Ya, sangat sukar itu artinya dia tuh sakit gitu Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya apa? Dia itu langsung menamai anaknya itu anak sial ya, atau anak kedukaan ya. Dan ini memang ya satu perenungan saya satu pergumulan saya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi ketika saya pelajari itu Efrata itu artinya sama dengan Efrat ya. Efrat itu apa? Efrat itu ternyata artinya gini Bapak dan Ibu, berbuah ya, harusnya berbuah ya. Nah, tapi menurut saya ya, kalau kita ini udah pelajari tanah ya, pohon, ukiran. Nah, menurut saya ini di Efrat ini ada roh kesakitan. Ya, menurut saya ya, saya merenungkan gitu ya. Sehingga apa? Sehingga Rahel itu merasa sangat sakit dan bilang, ini nih anak sial, anak kedukaan ya. Tapi ada bapaknya, puji Tuhan, bapaknya itu bilang, enggak, ini anak tangan kananku ya. Nah, jadi yang menjadi pergumulan saya ini gini ya, kita ini hidup karena identitas siapa Bapak dan Ibu ya. Saya percaya ini menurut saya ya, ini ketika si Ben-Oni lahir itu pasti dengan satu ukiran jiwa yang luka mungkin ya, tertolak ya. Kenapa? Karena ibunya itu kan marah ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu renungkan, kira-kira kenapa Rahel bisa begitu ya. Alkitab cerita gini ya, Rahel itu keluar dari rumah bapaknya Laban, itu bawa terafim itu berhala, lalu ditaruh di pelana unta, lalu dia bohong sama Laban. Ya, Laban berkata, mana? Labannya marah, mana terafim? Terus dia bilang, enggak, saya enggak ngambil. Maaf, saya enggak bisa turun karena saya datang bulan. Ya. Nah, jadi menurut saya, sekali lagi ya menurut saya, ini pemetaan dari garis pohonnya. Pohonnya apa? Laban itu pembohong.
dan penyembah berhala, ya. Jadi itu turun pada Rahel, dan mungkin Rahel belum sempat pemberesan TPU, Bapak dan Ibu. Ya mungkin, ya. Rahel juga belum sempat pemetaan. Di Efrat ini ada apa? Ada roh kesakitan. Kenapa Bu? Maaf Bu. Ya maaf. Saya senang nih Ibu PMI berbahagia. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini kira-kira 2 tahun dari Pak Paul pulang, ya. Jadi kalau Ibu PMI bisa tertawa, ini saya terhibur, ya. Artinya, iya. Saya percaya, amin. Kita perkasa semua, amin, Bapak Ibu, ya. Ya, tapi gini Bapak Ibu, berapa banyak dari kita itu sudah menang seperti itu? Atau kita masih hidup dalam identitas bahwa saya ini anak sial, Bapak dan Ibu, ya. Dan itu mungkin terjadi bukan karena satu maksud jahat gitu ya, tapi ya mungkin karena proses-proses yang harus kita alami, ya. Dan kita ini sudah dengar ya, kita ini buat 7 guru untuk menahan sangkakala, ya. Dan ada sangkakala yang namanya sangkakala ke-6, dan berkata bahwa apa? Seharusnya di sangkakala ke-6 sungai Efrat mengering, ya. Dan saya percaya, ya ini renungan saya, rema saya, ya. Ada sungai Efrat yang fisik, ya. Tapi mungkin menurut saya ada sungai Efrat yang roh, yang spiritual, yang mengalir dari Taman Eden. Harusnya ada berapa? Ada 4 sungai, tapi sisa 2, Efrat sama Tigris, Bapak Ibu. Dan Efrat itu artinya berbuah. Kalau sungai itu dalam Alkitab bicara mengenai sebenarnya pribadi Roh Kudus, Bapak Ibu, ya. Di mana di Yehezkiel 47, ya. Itu ada nabi, ada sungai. Nah, sungai itu sebenarnya pribadi Roh Kudus gitu. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, seberapa dalam hidup kita ini kita masih kering dan merasa kita ini tidak dikasihi seperti tadi kata Bang Rolis, ya. Ngomong-ngomong, selamat ulang tahun Bang Rolis, dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya sendiri. Ya. Saya sudah berdamai ya, sekalipun tidak ada yang menyelamati. Enggak. Maksudnya gini. Maksudnya gini Bapak dan Ibu, sebentar jangan di counter dulu. Saya mengerti maksudnya gini. Saya itu men-set diri saya gini ya. Kalau ada yang menyelamati, puji Tuhan. Jadi gini Bapak dan Ibu. Jadi saya percaya gini ya. Ada proses-proses tanah-tanah yang harus kita lewati Bapak dan Ibu. Ya. Dan kalau kita nggak menang, kita itu bisa stuck ya. Dulu itu saya masih ingat ya Ibu Sari itu nyamperin saya ya. Terus bilang, Fer, sambil ketawa-tawa nyengir, saya nggak tahu dia ingat nggak. Fer, kamu ini udah di unit ke berapa? Kamu udah mengembara ke berapa unit? Saya bilang 17. Waduh. Iya, kenapa? Ya karena dari unit ini ke unit situ saya mengalami proses gitu ya. Nah jadi gini Bapak dan Ibu ya. Saya percaya salah satunya, mungkin saya tanya Bapak Ibu, ada nggak yang mau melewati tanah Mesir? Ya, tapi bangsa Israel itu melewati tanah Mesir, ya. Dan apa yang ada di Mesir? Kita pelajari sebentar tanah Mesir ya. Kita ke halaman berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada di Mahanaim, ini secara umum tuh Mahanaim tuh diakui lah sebagai apa? Anak sulung, ya anak sulung daripada Bahtera, ya. Ibu In sedang menjelaskan dan sebagainya gitu ya. Tapi ada ayat yang berkata gini ya, itu di Yeremia juga ternyata dekat-dekat ayatnya Rolis ya. Aku telah menjadi bapa bagi Israel dan Efraim adalah anak sulungku ya. Jadi ternyata dari 2 suku Yusuf, Efraim dan Manase, dipilih 1 Efraim ya. Efraim itu sebenarnya artinya sama dengan Efrat gitu ya. Dan Bapak Ibu merasa berapa banyak yang merasa bahagia jadi anak sulung ya. Nah, ada kabar yang istilahnya saya dan Bapak Ibu perlu waspadai. Kenapa? Karena di Alkitab tuh di Ibrani ada kata pembinasa anak-anak sulung. Tidak ada ayatnya pembinasa anak kedua, ketiga, nggak ada ternyata. Iya. Kenapa anak sulung yang ditarget Bapak Ibu? Karena kalau anak sulung itu gagal menjalankan rencana Tuhan,
Nah, rencana Tuhan itu bisa gagal, Bapak dan Ibu. Makanya iblis itu sangat marah, sangat mengejar, sangat menargetkan anak-anak sulung. Ya. Dan saya itu pernah diperlihatkan cara kerja roh itu, gitu ya. Mesir itu artinya apa, Bapak Ibu? Katanya ada yang menjebakkan Mesir itu sebagai batas, Bapak Ibu. Ya. Dan anak yang Tuhan bilang, ya Tuhan bilang gini ya, ada ayatnya berkata, dari Mesir kupanggil anak. Jadi saya percaya Bapak Ibu kalau kita ini mau menjadi anak ya, atau bahasa aslinya tuh anak sulung, anak yang menjadi ahli waris, kita juga perlu melewati ini ya, dan menang terhadap spiritnya ya. Jadi gimana ya Mesir? Nah ternyata ini menurut saya salah satunya adalah roh kematian, roh yang membuat itu mau depresi, bunuh diri. Ini menurut saya ya. Kemarin itu saya doa beberapa kali ya. Selama 4 minggu ini saya tuh mungkin ada ikut 7-8 sesi Bapak Ibu, berulang-ulang, beronde-ronde gitu. Dan setelah sekian sesi itu ada yang bilang, loh kok saya lihat ular ngikutin kamu gitu loh, baru 2-3 hari yang lalu. Terus saya bilang, waduh ular dari mana lagi? Ya kan kalau ayah saya, ibu saya itu bukan khusus penyembah berhala gitu, yang terlalu istilahnya, yang terlalu sampai ikat perjanjian gitu. Terus saya bilang, saya ini pernah tinggal di Mesir. Wah kayaknya kamu tuh gara-gara pernah tinggal di Mesir. Saya benar-benar fisik Bapak Ibu pernah tinggal di Mesir 6 bulan. Ya, dan menurut Ibu ya betul ya. Dan semoga ularnya sudah tidak ada. Ya sudah perang, ya sudah habis ya. Nah jadi gini Bapak dan Ibu poinnya. Poinnya bisa nggak kita mengalahkan itu dan menang? Ya dan saya tuh diperlihatkan caranya. Kapan? Waktu itu tuh Pak Luki ke Eropa, jadi saya mewakili Pak Luki itu untuk ngerjain Gunung Padang. Ya, jadi saya tuh lihat tuh di atas piramid, ya piramid Gunung Padang itu bentuknya piramid ya, dan mengeluarkan gelombang suara, ya. Dan suara itu berkata, kamu tidak layak, kamu tidak cukup, kamu udah deh bunuh diri aja, nyerah aja, ya. Dan saya pelajari Bapak dan Ibu, negara mana yang banyak bunuh dirinya? Yuk kita lihat ya. Ternyata ya ada beberapa negara yang tingkatnya lebih tinggi, cuma saya nggak hitung ya. Kenapa? Karena itu negara-negara miskin ya menurut saya. Ya jadi kalau menurut saya ya orang karena kemiskinan. Nah tapi ada negara makmur, ternyata tingkat bunuh dirinya sangat tinggi, yaitu nomor 1 adalah Korea Selatan ya. Negara yang akan didatangi oleh Bang Rolis ya dan Ibu Mertua ya. Ya. Jadi apakah benar nggak kalau Korea itu punya kesulungan? Ya, tapi gini ya Bapak Ibu, kira-kira tahun 84 ya, itu ada peristiwa namanya World Prayer Assembly, ya itu konser doa sedunia dan itu diselenggarakan di Korea, ya. Yang kedua itu di mana? Yang kedua tuh di Indonesia 2012 waktu kita tuh arak-arakan 120.000 orang. Kedua tuh Indonesia, ya. Jadi tanda kutip gini ya, pembinasa anak-anak sulung menurut saya sudah mulai mengenai bangsa ini ya. Dan kita harus berdoa Bapak dan Ibu, kita harus balikan keadaan ya. Ada lagi negara-negara yang cukup kaya, 9 itu Rusia di Eropa, 10 Afrika Selatan, tapi Indonesia ternyata cukup rendah Bapak Ibu, 171 ya. Nah mari kita lihat ke provinsi apa Bapak dan Ibu yang paling banyak ya. Nah saya itu pikir ya itu di Jakarta ya, karena saya itu pernah diperlihatkan ya. Orang itu kalau di Jakarta itu bekerja, ya ini datanya, ada datanya. Nanti bisa dicek ya. Maaf ya bukan salah saya ini. Ini ada datanya, ada saya berikan referensinya. Iya saya ini berlatih Bapak Ibu ya, sekalipun kita disalah-salahin tetap jangan merasa bersalah kalau memang tidak salah gitu. Nah jadi gini Bapak Ibu ya, saya tuh pernah diperlihatkan juga cara kerjanya itu di Jakarta ya. Jadi orang di Jakarta itu diperbudak karena Mesir itu memperbudak, ada roh perbudakan. Diperbudak untuk apa? Kerja, cari uang, cari makan, gaya hidup, makan di mall 50-100 ribu, minum sekali minum kopi 50 ribu, 100 ribu,
healingnya nonton konser, liburan, terus beli apartemen 10-15 juta, akhirnya lama-lama stres, lalu terjun. Tapi ketika saya tarik ternyata bukan Jakarta loh Bapak Ibu, Jakarta itu bahkan bukan 5 besar ya. Tapi yang cukup besar itu menurut saya itu ya selain datanya itu Bali ya. Kedua ya menurut saya itu yang cukup mengagetkannya itu buat saya itu Jawa Tengah gitu ya. Jadi sekarang ini pertanyaannya gini ya Bapak Ibu. Sulut lumayan tinggi. Jadi pertanyaannya gini ya Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan dengan data ini? Ya kalau saya pengen pergi ke provinsi yang bisa saya datangi untuk saya bikin seminar mental health istilahnya. Untuk balikan ke keadaan. Kenapa? Karena saya mengerti cara kerja roh itu. Ya, saya pernah nggak? Ya lumayan pernah. Ya, ibu saya udah pernah minum baygon, udah hampir minum baygon. Ya, udah tuangin baygon ke gelas, tapi puji Tuhan nggak minum. Saya pernah stres Bapak Ibu. Jadi di stres, waktu saya stres, saya luntang-lantung ke Ragunan sendirian Bapak Ibu. Sendirian aja luntang-lantung lihat binatang Bapak Ibu. Sendirian ke Ancol lihat kembang api Bapak Ibu. Jadi saya mengerti Bapak Ibu ya roh itu dan saya berdoa kita bisa menang. Amin. Kalahkan kiri kanan ya, katakan kiri kanan kita harus menang ya. Mengalahkannya gimana Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi ayat berikutnya ya. Itu sekian belas tahun yang lalu itu pernah ada hamba Tuhan datang ke ruang yayasan ya dan khotbahnya itu cuma 2 nama anak Yusuf, Manasye sama Efraim. Ya Ibu ingat ya, yang lama-lama mungkin ingat ya. Tapi itu khotbah itu sangat nancep di hati saya ya. Jadi tapi intinya gini ya. Ternyata ketika Yakub memberkati anak-anak Israel ya. Itu dia tuh memberkati secara khusus. Yang sulung itu adalah sebenarnya Efraim dan Manasye. Ya. Bukan pada saat itu ya, bukan Yehuda, bukan Lewi gitu ya. Dan ada ayatnya berkata gini ya. Lalu diberkatilah mereka Efraim dan Manasye dan kata Yakub, dengan menyebutkan nama kalianlah orang Israel akan memberkati, demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Ya. Jadi menurut saya ini ajaib juga Bapak Ibu. Kenapa Tuhan bilang begitu? Padahal Efraim dan Manasye garis keturunannya bukan orang Israel asli. Tapi ada campuran Mesirnya, setengah Mesir karena ibunya adalah istri imam. Ya. Jadi ini aneh Bapak Ibu, tapi penjelasannya ya ada yang menjelaskan gini ya, bahwa ya kasih Tuhan seperti itu. Kasih Tuhan itu menebus ya Rut, menebus siapa tadi? Gomer dan sebagainya. Ya, demikian pula menebus keturunannya si Yusuf yaitu Efraim dan Manasye ya. Dan mukanya juga pasti beda. Ya, ini cuma mukanya gitu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya. Terlepas dari apapun kita dasarnya gitu ya. Mari kita kerjakan bagian kita ya. Dan ada berkat yang khusus yang Tuhan perkatakan pada Efraim dan Manasye yang hari-hari ini kita perlu, yaitu apa? Menguasai dunia. Kenapa? Karena Efraim dan Manasye itu diberkati sehingga bisa menanduk seluruh bumi dari ujung ke ujung. Contohnya apa? Ya misalnya kita ini udah keliling dunia, ya Pak Luki udah ke 7 benua ya. Jadi Manasye itu apa? Namanya Manasye itu artinya lupa. Tapi Efraim atau Efrat sama artinya berbuah ganda. Ya. Nah lalu berikutnya Bapak Ibu. Nah lalu apa yang terjadi pada Benyamin? Alkitab banyak cerita mengenai Benyamin. Tapi ada satu raja yang turun dari garis pohon keluarga Benyamin. Namanya Saul. Ya. Saul itu tinggi, ganteng. Berarti lebih tinggi dari saya mungkin, lebih ganteng dari saya ya. Terus dia tuh udah 700 tahun dari si Benyamin, tapi ternyata anaknya minder ya. Terus bersembunyi di antara barang-barang, terus iri ya. Kenapa? Dia pasti belum pemberesan TPU Bapak dan Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu ya
mari bereskan TPU. Bahkan dia ujungnya gimana? Gila dan bunuh diri, seperti itu. Seperti tadi roh itu, ya. Tapi saya berdoa saya udah lulus, Bapak Ibu. Ya, semoga ya. Ya, Nancy, ya semoga saya diberi sertifikat lulus ya. Terus Nancy itu dulu terapi saya, Bapak Ibu ya. Terapi saya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya semoga Ibu Nancy bangga hari ini. Ya, yang sudah diluluskan mendapat sertifikat. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Nah, intinya tadi apa? Bereskan tanah, bereskan pohon, Bapak dan Ibu, ya bereskan pohon keluarga, ya. Bahkan Ibu Panglima bilang, ya setiap Senin bereskan pohon keluarga. Waktu itu, ya bereskan pohon, bereskan tanah, ya. Nah, sekarang kita lihat pohon yang lain, ya. Yesus itu adalah jalan, amin, Bapak dan Ibu. Jalan menuju ke, yuk kita lihat, ya ayatnya, Yohanes 14, ya. Tapi saya pakai bahasa Inggris, ya. Jadi Yesus itu adalah jalan menuju Bapa, Bapak Ibu. Itu ayatnya, ya. Jadi ayatnya nggak bilang Yesus itu jalan menuju ke surga, Bapak Ibu, ya. Nobody comes to the Father but by me. Kalau kita ngomong dengan bangsa-bangsa, amin, pakai bahasa Inggris, ya. Nah, jadi saya bayangkan Bapak Ibu, itu gambar itu adalah apa? Gambaran, ya, Bapa di surga yang membimbing kita, ya. Ya ada Ibu Panglima, ya ada para pemimpin, ya. Tapi mereka pasti berusaha mendewasakan kita. Supaya apa? Kita nggak jadi anak kecil terus. Supaya kita jadi dewasa, bisa jadi tanggung jawab. Dan menurut saya Bapak adalah salah satu destiny, ya. Kenapa? Tadi kita bicara mengenai identitas, ya. Ada anak-anak dan saya, ini menurut saya ya. Ini kalau saya lihat itu Bapak Ibu, ini menurut saya ya. Ini di Mahanaim ini nggak semuanya udah dewasa semua. Ya ini menurut saya. Kenapa ada pelangi, ya mungkin baru 2 tahun. Ada STT gitu loh, mungkin baru 3 tahun gitu ya. Ya ada yang 1 bulan gitu ya. Iya, jadi usia dan perkembangan itu juga menurut saya beda-beda ya. Tapi kita perlu kejar ya. Alkitab berkata bahwa Abraham adalah bapak banyak bangsa, Daud bapak bangsa Israel. Sementara Yusuf adalah bapak bagi Firaun ya. Dan kalau kita nggak beres dengan roh ini Bapak Ibu, kita akan jadi apa? Akan jadi yatim piatu atau punya roh yatim piatu. Contohnya apa? Ini menurut saya ya Bapak Ibu ya. Menurut saya kalau orang Batak itu nggak terlalu. Kenapa? Karena salah satu figur Bapak di orang Bapak adalah Nomensen. Dan rata-rata orang Bapak panggil Nomensen sebagai opung. Benar nggak? Ya, saya dengar begitu Bapak Ibu ya. Ada yang bilang begitu ya. Dan kemarin itu Bu Nita bilang gini ya. Ini masa percepatan. Ya Bu Nita tuh jabat percepatan tuh apa? Percepatan tuh salah satunya dari anak harus dipaksa jadi remaja. Remaja dipaksa jadi bapak, Bapak Ibu. Nah itu juga percepatan. Ya, saya hitung-hitung umur saya tuh 52 Bapak Ibu. Ya kenapa? Jadi umur saya tuh nggak jauh dengan Pak Agung pulang, dengan Pak Daniel pulang, itu udah segituan gitu Bapak Ibu. Ya. Tapi seberapa saya ini sudah dewasa di hadapan Tuhan. Tapi mari kita mencangkok Bapak dan Ibu ya. Dan menurut saya Bapak dan Ibu, kita perlu mengejar dan mencangkok supaya apa? Supaya kita makin dewasa dan makin bertumbuh serupa dan segambar dengan Bapak. Ya dicangkok di pohon Bapak. Nah Bapak dan Ibu, saya mau izinkan saya tunjukkan satu orang ya. Satu orang ini ada di tongkatnya. Bapak dan Ibu yang terima tongkat ada nggak yang terima Lauren Cunningham? Yang nggak ada yang angkat tangan, ada. Oh iya, ya saya nggak tahu ya. Padahal ibu tuh kalau nggak salah rencananya yang lain ya. Ya saya nggak tahu. Nah ini Lauren Cunningham ini lahirnya 1935, meninggal 2023, umurnya 88 ya. Mendirikan satu kegerakan namanya YWAM, Youth with a Mission. Ya, dan dia ini itu termasuk 40 tokoh Kristen katanya. Ya, menurut majalah Karisma 40 tokoh Kristen paling mengubah seluruh dunia, ya. Dan dia ini punya misi sederhana. Ya, misinya apa? Misinya itu, misi Youth with a Mission, itu to know God and to make him known, ya. Atau bahasa Indonesianya mengenal Tuhan dan membuat Tuhan itu dikenal, Bapak Ibu. Ya.
Dan itu dijadikan logo, ya. Dan kalau kita misalnya kita bandingkan logo Mahanaim apa? Mungkin to raise a generation, ya, and to be raised and to raise a generation, mungkin gitu ya. Nah, tapi menurut saya tuh dia tuh punya cerita yang menarik, ya. Dia itu dari kecilnya Bapak dan Ibu itu pengen membuat seluruh dunia mengenal Tuhan, ya. Itu kerinduannya masa kecil. Jadi gini ya. Waktu kecil dia itu pengennya apa? Pengennya itu naik roket, ya, naik roket ke bulan. Terus di bulan itu dia tulis Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu ekstravagan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menyerahkan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Cuma dia pikir, waduh ini kayaknya batunya perlu banyak banget gitu ya. Jadi dia akhirnya ganti, ya. Jadi mimpinya tetap sama, ya, tapi dia ganti kata-katanya God is love. Dan itu tuh tema hidup dia, ya. Dan dia ini dapat visi, ya, menurut saya ini ketika kita ke bangsa-bangsa mungkin ada penggenapan dari visinya juga. Visinya itu dia satu ketika lihat gelombang dari semua negara ke semua negara. Dan gelombang itu membawa kemuliaan Tuhan. Dan gelombang itu bicara mengenai generasi muda, ya. Singkat cerita dia bikin pelayan ini sekian belas tahun, sekian puluh tahun. Sekarang itu katanya pengerjanya ada 20.000 Bapak Ibu, ya. Ada full time, ada short time. Terus dia ini udah punya kapal 5 di Samudra Pasifik, ya. Ada satu kapal namanya Mercy Ship, ya. Dan beliau ini baru pulang, ya. 2 tahun lalu kira-kira 2023, ya. 1,5 tahun, 2 tahun lalu. Dan ketika beliau ini pulang, ya, itu ada ucapan syukur karena beliau pulang itu dibuat di 2 benua, ya. Beliau ini dimakamkan di Hawaii, tinggalnya selama itu di Hawaii. Jadi di Hawaii itu banyak orang yang datang, ya. Terus diterjemahkan ke bahasa Korea karena banyak orang Korea yang datang, ya. Terus dibikin lagi di Swiss Bapak Ibu, ya. Di Swiss juga banyak yang datang, diterjemahkan lagi ke bahasa Prancis Bapak Ibu, ya. Dan kenapa saya cerita ini Bapak Ibu? Ya, izinkan saya cerita. Karena buat saya ini, saya pernah baca bukunya, saya pernah lihat khotbahnya, tapi tiba-tiba itu saya merasa tiba-tiba merasa punya hubungan gitu loh, ya. Tiba-tiba itu saya nangkep visinya, saya lihat dia pemakaman gitu, bukan pemakaman ya, acara itunya, saya tuh nangis kayak bayi Bapak Ibu, saya nangis kejer gitu, ya. Dan saya nangkep visinya gitu Bapak Ibu, betapa besar kasihnya, ya. Dan singkat cerita ketika orang-orang menyaksikan hidupnya dia, orang ini bilang ini contoh extravagant love, ini contoh extravagant love. Padahal hidupnya menurut saya simple, ya, kelihatannya, ya. Dia juga suka pergi ke bangsa-bangsa. Kalau tiap pergi ke bangsa-bangsa, nanti dia satu negara, nanti dia injak dulu, ya, foto sama keluarganya, ya. Terus dia itu tiap pergi ke bangsa-bangsa pemetaan dulu, ya. Jadi tempat rumahnya itu kayak tempat retret, ya. Peta sini, peta sana gitu, ya. Tapi gayanya santai, ya. Karena ya dia nggak dipanggil sebagai pasukan terdahsyat gitu ya mungkin. Kalau kita kan serius gitu perang. Dia juga yang lucu gitu Bapak Ibu, ya. Kalau dia ini tiap landing kemana-mana dia selalu ajak, yuk kita makan es krim gitu ya. Jadi orang-orang terkesan sama dia gitu, seperti kakek, seperti engkong, ya. Dan dia bilang gini ya, itu ada salah satu fotonya YWAM yang berkata gini ya, itu 2 foto tadi, ya, 2 foto yang dewasa sama yang kecil itu bicara mengenai 1 pemuritan, 2 mission, ya, diutus ke bangsa-bangsa dan membapai, ya. Kenapa? Jadi saya merasa kita juga perlu nangkep, ya, bahwa apa, ya, itu ada lambang Mahanaim, ya, minimal yang dulu, mungkin yang sekarang udah berubah, mungkin apa gitu ya. Tapi kita perlu, iya, hatinya, ya, mungkin coretan jiwanya, ukiran jiwanya lebih penuh gitu Bapak Ibu, ya, dipenuhi dengan kasih Tuhan, ya. Ukirannya juga sudah pemberesan TPU lagunya, ya. Jadi ini contoh apa katanya misi dan pemuritan, dan saya tambahkan mungkin pembapaan Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena
ini kesaksian Ibu Desi ya. Bu Desi itu pernah kesaksian gini ya. Ini Bu Desi ya. Bu Desi mungkin hari ini nggak ada, cuma nanti bisa dicek ya. Bu Desi itu bilang gini ya. Bu Desi, Ibu kenal dari Mahani gimana? Ya, singkat cerita ada orang Mahanaim datang ke gereja saya. Ya. Tapi pada saat itu orang Mahanaim itu maaf kata songongnya kayak Tuhan. Lebih songong daripada Tuhan. Wah, dalam hati saya ini perlu pemberesan dan perlu pemuritan kelas bahasa ya, sehingga bisa lebih melayani dengan rendah hati gitu Bapak Ibu ya. Orang nggak merasa diperintah-perintah gitu ya, secara feodal gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ini tergerak ya menampilkan satu tabel ya, dan tabel ini bukan yang ini itu apa? Nah ini ya. Jadi waktu itu tuh saya pernah dikasih penglihatan Bapak Ibu bola dunia ya. Waktu itu bagaimana cara menguasai dunia. Saya cuma lihat dua sayap ya. Satu sayap Bapak, satu sayap pemimpin ya. Dan Alkitab berkata bahwa Paulus berkata bahwa jemaat di mana gitu ya tidak punya banyak bapak ya. Nah, apa yang membedakan bapak dengan pemimpin? Ini menurut saya ya. Ini kalau pemimpin itu ada masa kedaluarsanya enggak? Menurut saya ya bisa. Kalau saya misalnya gini, kadang-kadang kan saya pindah-pindah unit Bapak Ibu ya. Itu walaupun tidak dianjurkan Bapak Ibu ya, dan tolak roh pengembara dan potong TPU ya. Ya. Nah, Sari yang mungkin ketawa ya. Nah, tapi gini Bapak Ibu ya, kalau Bapak itu masa berlakunya selamanya, menurut saya nggak ada pakai expire-nya, nggak ada pakai kedaluarsanya ya. Dan kalau kita bekerja dengan pemimpin, kita akan terima upah. Tapi kalau kita bekerja dengan bapak kita akan terima warisan harusnya. Ya. Kalau kita cukup dewasa, harusnya terima warisan. Ya. Pak Luki jelaskan ada dua jenisnya warisan. Ya. Inheritance itu yang fisik, legacy itu yang bicara mengenai nilai-nilai. Nah, seberapa kita ini menerima warisan itu? Dan mungkin gini Bapak Ibu, ini perenungan juga ya. Seberapa kita ini ketika kita ke bawah kita ini beroperasi seperti bapak atau seperti pemimpin ya. Karena menurut saya itu harus ada dua-duanya juga gitu ya. Tapi kalau menurut saya ya, kita bandingkan ya. Ini kan bentar lagi mudik ya, maksudnya sebulan lagi gitu ya. Nah, orang ini ketemu orang tuanya, bapaknya itu berapa kali sih? Mungkin setahun mungkin ketemu sekali gitu ya, seminggu. Tapi ketemu pemimpinnya 40-50 minggu gitu, tiap hari ya. Tapi kalau ditanya, ini kalau Bapak Ibu ketemu pemimpin bicaranya apa? Pasti tugas ya, tugas sudah selesai belum? Dan ini menurut saya sangat perlu ya. Saya juga begitu Bapak Ibu, karena kalau enggak selesai-selesai Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita beroperasi sebagai bapak mungkin gini ya, atau ibu gitu. Mungkin apa? Mungkin kita tanya, kamu udah makan belum? Kamu hari ini punya pergumulan apa? Kok mukamu susah kelihatannya seperti itu? Ibu kamu gimana kabarnya? Mungkin seperti itu, mungkin ya. Dan menurut Bapak dan Ibu, kalau Ibu Panglima itu bilang gini ya, Mahanaim itu katanya kehilangan binar mata. Nah, kita ini punya binar mata ini kalau ketemu Bapak atau ketemu pemimpin. Ya menurut saya mungkin harusnya dua-duanya sih ya. Ya. Tapi menurut saya mungkin ya ketika kita merasa dikasihi, diterima apa adanya. Nah, kita ini akan bisa lebih mengerti artinya kasih ya. Dan menurut saya ini penting Bapak dan Ibu ya. Habis retret ada dua orang yang minta didoain saya gitu ya. Terus satu jeblak 15 menit rebah. Masalah apa? Masalah bapak intinya, daddy issues ya. Jadi kalau versi saya red itu D-nya daddy gitu. Nah, ini maksudnya gitu. Terus satu lagi ya, lebih lama lagi gitu ya. Saya ngobrol, singkat cerita sampai sore. Kenapa? Ya karena ada masalah-masalah dan saya berdoa kita membereskan masalah itu. Ya baik dalam hidup kita maupun orang-orang di bawah kita. Kenapa? Karena Alkitab berkata ini adalah waktu menuai, amin. Temanya adalah joy dan great harvest ya. Dan ini menurut saya penting ya. Saya renungkan ya. Sasa kemarin di SRK bilang gini ya. SRK sudah berjalan 9 tahun tanpa Bapak ya. November temanya tenda kebahagiaan di Semarang. Dan Tuhan berkata kepada Sasa,
masa perkabungan sudah selesai. Jadi masa perkabungan ditentukan oleh apa? Salah satunya figur Bapak, Bapak Ibu. Seberapa kita ini bisa ngalami Tuhan sebagai Bapak, ya. Dan ayat terakhir ya kita akan menyembah. Jadi ternyata ada kasih ya, ayat yang mengatakan bahwa kasih yang besar itu adalah kasih Bapak kepada anaknya. Dan kalau kita nggak bisa nangkep Bapak Ibu, ini bisa mengecewakan kita ketika apa? Ketika kita ini berhadapan dengan tangan Tuhan yang agak keras menghajar kita. Ya, saya ada satu contoh Bapak Ibu. Ya, jadi Ayrton Senna sudah juara. Nah, singkat cerita gini Bapak Ibu, Ayrton Senna udah juara 1 ya. Tiba-tiba dia entah gimana, ada salah seorang temannya Ratzenberger itu di Formula 1 nabrak meninggal. Terus kayaknya Ayrton Senna terpukul ya. Jadi buktinya apa? Buktinya dia itu pas balapan berikutnya, dia itu udah siapin benderanya si Ratzenberger. Tapi apa yang terjadi pada balapan berikutnya? Ayrton Senna malah nabrak. Jadi poin saya adalah apa Bapak Ibu? Di masa-masa percepatan, itu nggak ada waktu istilahnya untuk main emosi, merasa mengasihani diri sendiri. Tidak ada yang memperhatikan. Tapi kalau Tuhan berkata, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." Ini anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita bisa berkata bahwa apa? Tuhan, aku ada di dalam Kristus. Dan aku juga terima bahwa aku menjadi anaknya Tuhan yang terkasih. Dan Tuhan juga berkenan dengan saya. Ya, saya mau ngundang Bapak Ibu, izinkan sebentar aja. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang pernah mau bunuh diri atau tertekan atau merasa tidak dikasihi, saya mau undang maju ke depan Bapak Ibu. Kalau nggak ada, saya akan tutup. Ya, Vi, boleh lagunya Vi, tutup.